Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita berbicara tentang iman, maka setidaknya ada dua hal yang sangat penting terkait dengan iman. Yang pertama adalah isi iman itu sendiri apa. Yang kedua adalah siapakah objek iman kita. Saudara, dua hal ini saling terkait satu sama lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara adalah seorang Kristen yang cukup menghargai dan meminati mengenai pengajaran iman Kristen? Saudara, ada kalanya ada orang-orang Kristen yang memikirkan bahwa mereka tidak perlu mengetahui dan tidak perlu concern dengan yang disebut dengan pengajaran iman Kristen. Karena mereka berpikir bahwa yang penting adalah bagaimana perilaku hidup mereka sebagai orang Kristen. Dan mereka menganggap bahwa pengajaran iman Kristen itu hanya sebuah teori. Saudara, memang saudara sebagai orang Kristen kita harus berperilaku sebagai orang Kristen yang benar. Karena disitulah saudara kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi sikap kita, cara pikir kita sangat bergantung kepada apa yang kita percaya. Dan apa yang kita percaya itu terkait dengan pengajaran iman Kristen. Saudara, pengajaran iman Kristen bukanlah sebuah teori. Karena pengajaran iman Kristen lahir dari intisari, dari firman Allah yang kita pelajari. Karena pengajaran iman Kristen terkait pengenalan kita kepada Tuhan. Bukan berdasarkan pemikiran manusia. Namun didapat dari firman Allah. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, penting sekali saudara dan saya menjadi orang Kristen yang belajar pengajaran iman Kristen dengan baik. Sehingga saudara dan saya memiliki pemahaman yang baik sebagai orang Kristen. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, Tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah sebuah pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya terkait dua hal. Yang pertama terkait dengan penyesatan, di mana kita harus waspada. Dan yang kedua terkait dengan penerimaan kita kepada orang-orang yang jatuh dalam dosa. Saudara, dua hal ini adalah dua hal yang sangat krusial. Karena kita sebagai orang Kristen bisa jatuh di dalam dua hal ini. Nah saudara, apakah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita melalui bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara, kita harus sungguh-sungguh mengenal ajaran iman Kristen yang benar. Agar kita tidak disesatkan. Atau malah kita sendiri mengajarkan kesesatan. Karena penyesatan itu adalah realitas yang pasti terjadi. Saudara, Tuhan Yesus sudah mengatakan dengan pasti bahwa penyesatan itu akan terjadi. Dan saudara, hal ini dapat kita saksikan di dalam sejarah kekristenan saudara. Ada sekian banyak ajaran-ajaran yang sesat. Nah saudara, berbicara penyesatan, maka saudara-saudara itu berbicara tentang kamuflase, yaitu sesuatu yang mirip dengan kekristenan, tetapi sesungguhnya telah diselewengkan. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus berkata, penyesatan itu sangat berbahaya.
karena dapat menjatuhkan orang-orang yang lemah, saudara. Nah, saudara, di situ, saudara, ketika Tuhan mengajarkan supaya kita waspada terhadap penyesatan-penyesatan, saudara, kita sebagai orang Kristen, selain kita jangan sampai disesatkan, tetapi kita perlu sekali belajar kebenaran firman Tuhan dan ajaran iman Kristen, supaya kita sendiri tidak menyesatkan orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penyesatan adalah pekerjaan si setan. Karena si setan selalu menyimpangkan kebenaran. Karena setan tidak pernah menyatakan kebenaran. Yang dia sampaikan adalah dusta semata-mata. Saudara, apa tujuannya? Supaya manusia menjadi binasa dengan kesesatan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, saudara dan saya punya tanggung jawab agar saudara dan saya tidak tersesat, tapi lebih daripada itu, saudara dan saya punya tanggung jawab untuk menyatakan kebenaran firman Allah. Oleh karena itu, saudara, disitulah saudara perlu belajar firman Tuhan. Disitulah saudara perlu mengetahui pengajaran iman Kristen. Sehingga saudara dan saya bisa dipakai Tuhan di tengah-tengah zaman yang bengkok untuk menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga lebih banyak orang boleh mengenal Tuhan kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita. Sebagai orang percaya, kita harus belajar menegur saudara seiman kita yang jatuh ke dalam dosa. Namun tidak berhenti di sana. Kita pun harus menerima mereka dengan penuh pengampunan. Saudara, di situasi yang sangat sulit, di situasi yang penuh penyesatan, saudara ada punya kemungkinan besar saudara-saudara seiman kita jatuh ke dalam dosa. Termasuk kita. Tidak seorang pun di antara kita yang steril dari kemungkinan jatuh ke dalam dosa. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita kepada saudara-saudara kita yang jatuh ke dalam dosa. Saudara, ada kalanya kita sebagai orang percaya, kita membiarkan mereka jatuh dalam dosa. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, mari kita menegur mereka. Tetapi bukan sampai di sana saja. Kita harus belajar menerima mereka, mengampuni mereka. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengajarkan hal seperti ini, maka para rasul itu mengatakan kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita bahwa tidak mudah menerima orang yang berbuat salah. Tapi Tuhan berkata apa, saudara? Jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu memiliki kuasa itu. Maksud Tuhan adalah, saudara, bagi orang beriman, maka pengampunan seharusnya bukan masalah besar. Karena iman itu sendiri mempunyai kuasa. Karena Allah, Dia berkuasa atas segala sesuatu yang sanggup mengubahkan hati kita. Dan di situ, saudara, kita bisa menerima dan mengampuni orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Saudara, marilah kita sebagai orang percaya, kita secara positif menjadi berkat kebenaran bagi orang lain. Tetapi juga di dalam hal negatif, ketika orang jatuh ke dalam dosa, kita menjadi orang yang tahu menegur, mengajar, menolong, bahkan menerima, mengampuni orang yang jatuh ke dalam dosa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Kami juga memahami ada begitu banyak ajaran-ajaran yang sesat. Dan jikalau kami tidak waspada, kami tersesat dan kami juga bisa menyesatkan orang lain. Ya Tuhan, tolong kami di tengah-tengah situasi seperti ini, bisa saja saudara-saudara seiman jatuh ke dalam dosa, bisa tersesat ataupun berbuat hal yang tidak baik. Ajar kami menjadi saudara seiman, mengasihi mereka, menolong mereka, menegur mereka, bahkan menerima mereka dengan pengampunan yang tulus daripada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Ketika kami ada kesulitan mengampuni orang lain, biar Roh Kudus bekerja dalam hati kami, supaya kami belajar mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.